Saya tuh dapat informasi nih, sebenarnya penerbangan di daerah Papua perintis ini itu seringkali tidak dapat luput dari permainan kargo. Bener nggak sih? Ada permainan ini. Yang kebetulan saya melewatinya dan mengalaminya. Vi, nanti kamu di landing di ND atau Ruteng, tenang aja lah. Itu udah ada uangnya. Oh gitu? Kargo ada uangnya nih. Kapten yang viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Kapten Nur Raffi? Tetap yang paling viral. Oke guys, jadi hari ini kita akan kupas mengenai cerita semua pengalaman yang pernah Kapten Nur Raffi ini jalankan seumur perjalanan karir penerbangan Kapten Nur Raffi. Selengkapnya ada di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Kapten Vincent Aditya. Hari ini saya ditemani oleh Kapten Nur Raffi. paling viral di TikTok. Mudah-mudahan. Pilot follower terbanyak di TikTok. Nonton video dia itu, jogetannya kayaknya natural gitu. Saya banyak lihat konten orang aja kayak. Banyak lihat konten orang. Kayak dulunya saya ngizin ya. Silakan. Oke. Karena tadi kita sudah sosial Syiar, semua. segala macam sudah ya. Protokol kesehatan. Betul. Saya banyak melihat konten orang, saya bisa melihat gerakan-gerakan, dan itu memang tidak mudah, Kapten. Jadi pada saat saya melihat itu, saya belum belajar berimajinasi. Saya bisa nggak ya kayak begini, kayak gerakan kayak begitu, bisa nggak ya? Saya coba. Memang tidak instantly kita bisa, kita memang harus mengulang-ulang. Seperti itu, Cap. Jadi ya kuncinya hanya ya satu, giat aja, berusaha. Itulah apapun itu ya, Cap. Saya nggak bisa, jujur kalau suruh joget. Dan yang lain mencoba, tidak ada yang bisa, Cap. Semua orang pasti bisa kalau dia mencoba dan berusaha. Gitu. Bijaksana, Itu luar sudah. biasa. Oke, sebentar, saya mau minum dulu nih, guys. Wah, mohon maaf. Ini apa nih, Cap? Ini tuh botol. Iya. Ini botol yang lagi viral di Amerika. Karena Oke. ini tuh dinginnya itu bisa tahan berhari-hari dan panasnya juga tahan berhari-hari. Jadi dia bisa dingin, bisa panas, tahan dalam botol ini ya? Betul. Mantap. Dulunya saya import, sekarang udah ada di Tokopedia. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ya, Ken. Oke. Sukses di TikTok bukan berarti dia tidak melewati berbagai macam rintangan dalam penerbangan karirnya. Pastinya. Bagaimana pengalaman seorang Kapten Nur Raffi? Kita nggak bicara maskapai ya. Betul. Kita boleh tanya jenis pesawat apa aja, tahun berapa Oke. sampai tahun berapa, kalau bisa di-share nih. Pertama kali saya lulus di flying school itu dari PPI. Ya dahulu namanya adalah PLP Curug. Tahun 89 September saya joining ke airline di awal Oktober tahun 1989. Dan pesawat yang saya bawa pertama adalah ratingnya adalah Twin Otter de Havilland DHC-6. Itu propeller, pesawat propeller ya, perintis, pesawat perintis. 1989 sampai 1 tahun jadi FO, naik ke Bar 2. Bar 2 pada saat itu sudah kapten, Cap. Oh, Jadi Twin Otter pada zaman saat itu di perusahaan saya itu Bar 2 sudah jadi kapten. wih keren banget. Gila, ini sekarang ini kita kalau mau jadi kapten tuh setengah mati, Cap. Betul. Tahapannya banyak sekali sekarang ya, Beb. Iya. Jadi dulu tuh baru masuk sekali, setahun aja, itu bisa langsung jadi kapten. Ya, alhamdulillah saat itu kebetulan aja memang rules-nya seperti itu. In Dan- command langsung duduk kiri. Betul, ada apa namanya 1000 jam yang dicapai atau 1000 jam ya, lebih dari 1000 jam terbang. Setelah itu cek untuk jadi incumbent saat itu di Twin Otter, nyatakan lulus. Sudah kemudian saya PIC itu selama 2 tahun di Twin Otter. Dari perusahaan memberikan kesempatan upgrading. Upgrading untuk ke next pesawatnya adalah CN235. Oke. CN235 itu Lebih besar. produksi Nurtanio pada saat dulu ya, Nurtanio sekarang apa Nusantara ya, Cap ya? PTDI ya? Dirgantara ya? Ah. Siap, Dirgantara Indonesia. Itu produksi anak bangsa, ada sebagian pesawat segala macam. Berarti abis itu langsung duduk di sebelah co-pilot dulu atau langsung kapten? Upgrading CN? untuk jadi kapten. Wih, keren ya. Jadi itu tuh lucky banget, guys. Ini saya envy banget. Kita itu mesti gimana ya? Kita mesti ngantri-ngantri, mesti nunggu giliran baru bisa jadi kapten. Betul. Setahun aja kayak bisa langsung jadi kapten.
Alhamdulillah, puji Tuhan. Nang lahir duluan aja Cap sebenarnya. Saya ini pengen menggali seputar penerbangan perintis. Penerbangan perintis itu kalau terbang itu biasanya tuh di landasan seperti apa sih? Dan rutenya itu biasanya kota kemana-mana sih? Apakah terbangnya itu benar-benar landasannya yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek, bahkan tanah atau gimana nih? In general, Twin Otter itu seperti apa? Pesawat Twin Otter ini adalah pesawat yang sebenarnya kalau kata orang itu adalah pesawat yang tough ya. Dia benar-benar pesawat yang tangguh. Jadi kalau zaman dulu kita mau landing ngedabruk lah, terus atau dia mau istilahnya tikam-tikam itu pesawat mantap. Jadi landing gabruk juga dia kayak spring loaded gitu lah, Cap. Jadi begitu landing kadang-kadang bouncing itu dwing dan itu banyak kejadian karena memang di pesawat perintis yang saya bawa di Twin Otter itu adalah banyakkan rata-rata landasan pendek. Dan bukan pendek aja, Cap. Ada yang memang landasannya itu grass, dia rumput. Ya kan? Dan kemudian juga ada kalau di Papua daerah Iran sana lebih parah lagi, Cap, yaitu rumput pun juga ada yang landasannya jadi miring. Jadi kita landing itu kita biasanya kan close power ya, Cap, ya. Iya. Ini kita begitu landing kita open power supaya dia naik menanjak landasannya gitu loh. Kalau nggak di open, dia turun. Nah, mundur. itu bahaya, mundur. itu suka dukanya. Dan ada juga gravel etc. ya. Kemudian landasan yang kalau zaman perang itu ada besi-besi yang lubang-lubang tuh Cap, yang bunder-bunder ulang. Nah, itu dijadiin landasan pada saat ya tahun 89 90. 91 itu masih ada beberapa kota di Papua yang seperti itu landasannya. Tapi kebetulan saya dapat di base di Bali pada saat itu. Saya terbangnya ada ke Kupang Supply, jadi ke ND segala macam lah. Labuan Bajo, Ruteng, Bima dan lain-lain. Tapi tidak memungkinkan juga dikirim juga kita kadang-kadang ke Irian dan saya merasakan itu. Penerbangan seperti itu. Ini guys, saya ngomong ya, kemarin saya bawa private jet landing di ND. Siap. Ini sekarang mungkin lebih bagus daripada yang dulu. Itu aja susah loh. Ya. Bukan. Mohon izin ya, itu bukit yang Iya. itu masih ada nggak ya? Masih. Udah turun, kita kan mesti dari sisi selatan muter, terus muter lagi kiri, terus turun pelan-pelan mesti cari. Betul. Kita mesti cari itu, itu mesti mana tuh? Di sampingnya ada bukit kecil. Kalian bisa lihat ya, bagaimana itu ada bukit. Kita tuh harus aimingnya ke sini, ekstrim, Cap. Gimana tuh zaman dulu tuh, Cap? Sama, karena zaman saya itu pesawat itu adalah pesawat visual terbang ya, flight condition ya. Jadi VMC itu khusus untuk VMC flight, jadi visual meteorological condition. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk terbang instrumen. Jadi tidak diperbolehkan untuk terbang malam. Jadi only day lah. Jadi istilahnya terbang hanya untuk pagi sampai siang, sore aja seperti itu. Dan itu harus terbang benar-benar visual. Melihat kondisi landasan yang ekstrim kayak seperti itu ya, kita memang mau nggak mau memang sudah harus mempelajari jadi captain. Yang sebelumnya mereka kadang-kadang itu saya tidak percaya kayak dukun. Raffi, kamu di sini poinnya ini ya. Itu ada bukit, ini ada titik di situ ada rumah. Nah, itu kita ikutin. Jadi pada saat itu kan pembangunan tidak semaju sekarang ini kan ya. Jadi rumah itu dari tahun ke tahun ya mungkin di situ, terus kan bukit juga itu mungkin di situ terus itu kan. Itu jadi checkpoint oleh kapten dan saya ngikuti sampai saya jadi kapten. Mengikuti checkpoint itu ya. Betul. Jadi memang di penerbangan itu ada tuh yang seperti itu tuh. Kayak masuk ke mana ya, waktu Merauke itu ada rumah biru tuh di atas itu. Itu checkpoint juga ya. Atau kalau masuk cari dulu rumah birunya. Ikutin dulu ini kereta atau sungainya itu sampai ketemu rumah biru, baru itu tuh landasannya deket dari sana. Correct me if I'm wrong, berarti penerbangan semua yang di Papua ini rata-rata kayak semua yang ada di pesawat, baik itu Caravan ataupun Twin Otter, rata-rata terbangnya VMC. Betul. Tidak ada yang instrumen. Tidak ada instrumen. Iya, soalnya mau instrumen pakai apa? Iya. Terbangnya kita
Kalau terbang instrumen, kita kan terbang melihat gunung, Cap. Kalau di Papua atau terbang VMC atau visual flight itu, kita diliatin gunung. Iya, memang. Terbangnya di bawah gunung, kita Bener. ikuti gap-gap segala macam. Itu pengalaman juga tuh. Pengalaman ya, seru ya. Nah, lihat tuh. Ini pengalaman bus flying ini ya. Iya. Tapi ini Cap, yang saya pengen pelajari ini sebenarnya saya tuh dapat informasi nih. Sebenarnya penerbangan di daerah Papua Perintis ini itu seringkali tidak dapat luput dari permainan kargo. Oh, ya. Ini yang saya dengar ya. Makanya saya mau dengar berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui. Bener nggak sih kalau memang itu sebenarnya ada permainan itu kurang lebih tahun berapa dan permainan seperti apa? Itu yang saya mau pelajari. Ya, dunia aviasi kita itu sangat panjang ya. Dan di mana pada saat pada waktu tahun itu, yang kebetulan saya melewatinya dan mengalaminya, memang ada beberapa hal-hal yang mengenai kargo ini memang sedikit banyak membuat kita ya signifikan lah ya, seperti itu ya. Tapi dengan kemajuan era keselamatan udara segala macam yang sekarang itu ya kondisi itu mungkin sudah bisa direduce dan sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Tapi kita boleh cerita sharing mengenai masa lalu kita ya. Iya, betul. Dan memang jujur mengenai kargo itu banyak ya pada saat itu. Kebetulan saya di Papua sendiri tidak terlalu sering, tapi terbang juga. Tetapi kalau saya kebetulan kan di daerah Nusa Tenggara, itu juga ada juga permainan kargo seperti itu. Permainan itu seperti apa gitu loh? Jadi permainan kargo ini adalah saya menjadi FO. FO itu kan apa rata-rata zaman dahulu itu kan kita mengikuti apa sih kaptennya ngomongkan ke kita, Vi nanti kamu di landing di ND atau Ruteng apa namanya ya ikut aja ya, nanti aku bawa kargonya maksudnya apa nih Cap? Ya kargo nanti tenang aja lah, itu udah ada uangnya. Oke. Saya makin bingung dong. Ada uangnya. Oh, gitu. Kargo ada uangnya nih. Ya namanya masih FO ya, zaman masih susah kan, kita nggak tahu apa-apa ya. Iya. Dan tidak terlalu peraturan tidak terlalu strict pada saat itu. Dan kita ya yes man aja zaman dahulu kan. Siap. Sebagai FO gitu kan. Oke, siap Cap gitu ya, Betul. siap. Ya udah. Saya pun jadi FO juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya, karena apalagi pada saat-saat pertama gitu kan, tahun-tahun dulu tuh memang benar-benar tahun-tahun aviasi itu belum terlalu ketat dan bagus dengan perundang-undangannya segala macam peraturannya. Dan itu terjadi, makanya begitu landing saya dapat kargo, setelah itu take off, udah deh tuh. Kaptennya ngeluarin amplop gitu. Oh gitu ya? Ngeluarin amplop. Ini Vi. Ini Vi buat kamu. Paycheck pertama tuh. Saya lupa kayak besarannya. Tetapi ya lumayan lah. Pada waktu itu Pada saat itu ya lumayan lah, antara tahun 89 90 itu kan 91 200.000 250.000 itu kan berarti kan Gap ya. uang sekarang itu mungkin seperti uang berapa? Sekarang mungkin bisa ya 1 juta, 1,5 Oh, juta iya, gitu ya untuk FO ya. Tapi ya Bang, ada dulu saya punya cerita juga nih Cap. Ada seorang kapten, saya hanya dengar dari cerita teman-teman ya. Dan kebetulan saya tidak mengalami. Dia dipanggil Kapten Jigo. Oh gitu, kenapa? Jadi setiap dia terbang bawa kargo, dia dikasih FO-nya itu, kopilnya itu cuma dikasih 25.000. Terkenal itu. Makanya itu dia dipanggil Kapten Jigo. Jadi kenapa Jigo? Bayangin aja, Vi, gue setiap terbang stres ada macam dikasih cuma 25.000. Gila. Ya itu dia makanya. Tapi saat-saat itu memang susah, Cap. Jadi untuk mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi dan semuanya itu mengapa bisa kargo itu bisa terangkut, itu setelah saya jadi kapten itu baru ketemu jawabannya, Cap. Ternyata semua bermain, mungkin dari FOO-nya, mungkin dari orang kargonya, ya kita juga harus ikut main dong berarti. Mau nggak mau dong. Mau nggak mau. Kapten ngomong kayak gitu, mana kita bisa ngomong apa? Iya. Kapten bilang, Mas, saya begini ya, kita mau lawan. Betul. Kita kalau lawan gimana? Makanya pada saat jadi
FO itu ya saya hanya bisa wait and see aja. Kenyataannya bisa melihat ya setelah jadi kapten. Oh. Seperti itu. Jadi memang ya bisa dipungkiri lah. Oke, ini memang semua sistem ini yang saya dengar. Makanya saya pengen kupas sih. Jadi ketika permainannya ini saya dengar itu masih kok sampai sekarang itu. Tapi saya nggak tahu karena saya nggak update dan mungkin Kapten Raffi juga udah nggak update lagi Betul. karena Kapten Raffi sudah terbang pesawat jet seperti ini dari tahun berapa itu, Cap? Saya join perusahaan terakhir itu di tahun 2008. Kemudian di 2008 itu saya join masih di 737 klasik ya. Oke. 737, 300, 400, 500 ya. Ya, berarti kita sudah tidak update lagi nih ya, Ya. karena ini perintis ya. Tapi ini kan yang kita coba kita ulik adalah kisah yang masa lalu. Tapi berdasarkan yang pernah dilalui, pernah nggak nih seorang kapten, dia itu ngebela-bela ini, sampai dia kurangin loadnya, bensinnya dikurang-kurangin dikit supaya dia bisa bawa ekstra, sampai dia bisa terbangkan di saat itu. Pada saya masih FO nih Cap ya. Kebetulan saya sendiri sih alhamdulillah tidak mengalami itu. Tetapi banyak teman-teman seangkatan saya yang cerita ya itu mengalami hal seperti itu. Oh. Gitu loh. Itu kayak gimana sih? Mereka tuh ceritanya gimana? Jadi ceritanya mereka ya betul seperti Kapten tadi bilang bahwa sampai dibela-belain itu ngurangin apa namanya mungkin ya terutama mungkin bagasi kadang-kadang. Bagasi penumpang kayak gitu. Oh gitu ya? Coba. Terus kemudian bisa bayangkan kan berapa krusialnya pada saat itu peraturan yang belum jelas. Kemudian kedua ya fuel otomatis kadang-kadang juga suka dikurangin demi untuk bisa ngangkut kargo yang lebih banyak. Equalnya adalah kargo banyak, penerimaan amplopnya jadi tebal. Nah, Itu dia. Ya mereka kebanyakan itu hanya apa namanya ya mungkin tetap mengurangin fuel, tapi ya mungkin kalau kita kan konsekuensi untuk fuel time itu kan ada untuk holdingnya kayak ya, terus ada untuk approach segala macam, dan ya mungkin untuk approach itu dikurangin, mungkin holdingnya juga mungkin dikurangin. Konsekuensi harus menanyakan weather cuaca di destinasi bagaimana, ya begitu ya mungkin yang itu yang dilakukan. Dimainin ya? Jadi seperti itu. Jadi berarti ini kan saya mendengarkan dari yang memang pernah ngelakuin bahwa ada yang cerita ke saya guys bahwa dulu kecelakaan banyak terjadi, bahan bakarnya habis. Ya sekarang kita sudah dengar dari yang memang pernah melakukan. Walaupun sekali lagi belum tentu informasi dari Kapten ataupun saya ini valid ya kan. Ya. Karena mungkin saja memang ada kecelakaan yang pernah terjadi karena bahan Mungkin bakar aja. habis. Kita nggak tahu. Cuman yang jelas memang ada indikasi bahwa ini mereka akan mencoba gimana pun caranya supaya kargo ini jalan. Betul. Bahkan saya dengar bisa kalau nggak dibawa itu bisa dimusuhin katanya. Perkataan sekarang ini ya mungkin pada saat mungkin kita landing di destinasi itu ya mungkin kita kayak kayak dicuekin gitu loh kayak. Jadi nggak ada yang handle pesawatnya, nggak ada FOO-nya mungkin kan, mungkin juga kan itu kan bermain kan. Jadi Kapten kita terbang itu kan ada bawa engineer. Oke. Bawa engineer dan Ikut juga. engineer-nya pun mungkin kalau tahu Kapten yang apa namanya seperti itu, dia juga pasti akan cuekin juga gitu loh. Cuekin juga ya? Iya. Jadi kita semalakama tuh kan. Gimana kan makanya teman satu tim kita itu sendiri bermasalah. Padahal kan CRM pada saat ini kan benar-benar harus dijalankan kan Cap ya. Jadi Kapten itu walaupun punya power, dia tetap harus menjaga suasana kokpitnya itu kan. Betul. Suasana lingkungan kerjanya. Iya. Kadang-kadang Kapten harus sedikit mengalah buat anak buahnya dia, gitu. Betul. Memang itu yang harus kita benar-benar coba kerjakan supaya perjalanan atau penerbangan kita itu ya tetap dalam kondisi yang baik, itu aja sih Cap. Ini sesuatu hal yang menarik banget. Saya baru belajar mengenai perintis di zaman-zaman dahulu ya. Kemarin itu memang saya pengen mempelajari sistem penerbangan perintis. Tapi jujur memang saya penasaran dengan penerbangan sistem karavan. Tapi memang kendalanya hingga saat ini pun katanya adalah bagaimana orang-orang yang di sana, yang bekerja di sana tidak bisa menahan cobaan. Betul. Karena semua itu ditawarin, kamu bawa ini. Kadang dia bisa masukin selipin juga katanya. Ini informasi yang mungkin tahun lalu saya dapatnya dari seseorang yang memang melakukan penerbangan di sana. Masih tetap diusahakan begitu. Saya nggak tahu sekali lagi ini apakah valid atau tidak, cuman informasi yang saya dapat. Sekarang regulasi ini semakin kian membaik.
Sekarang pesawat pun ada spider track, di mana dia bisa dimonitor nih, pesawat nggak bisa mampir kemana dulu ya. Zaman apa namanya dari flying school juga ada. Nah itu terkenal itu kayak katanya Iya. terbangnya harusnya kemana, dia mampir kemana dulu, Iya. bawa kargo dulu. Enggak sih. Tapi kalau kejadian untuk di airline sendiri seperti itu sih saya tidak mengalami langsung ya. Tapi ya untuk beberapa teman di daerah kemungkinan itu pernah terjadi gitu. Nah, Jadi itu. dia misalkan dari mana, mungkin dari Abiak mau ke mana lah gitu. Tapi dia mampir dulu, nyemplak dulu yang mungkin kira-kira hampir searah gitu kan. Turun dulu, ambil ngangkut barang, angkut, baru jalan lagi. Nah itu dia. Iya, memang itu pernah ada di kehidupan kita, masih aviasi kita masa lalu kan ya. Betul. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa aviasi ini is a process. Betul. Tidak bisa kita dapatkan penerbangan yang seaman ini tanpa adanya masa lalu yang kita lalui. Betul. Orang belajar dari sistem flow yang ada. Dengan kekurangan sistem kita belajar selalu diperkuat sehingga ada aviation yang sekarang. Ya. Yang semakin aman, dan sekarang itu kayak gitu tuh udah susah banget ya. Gak usah begitu di pesawat di sini aja, kalau kita meleng dikit aja parameter aja Betul. belum mendarat pesawatnya guys, udah nyampe ke kantor. Gak usah jauh-jauh, taxi speed maksimum 30 knot, kita kasih aja 35 knot. Di telepon ya Cap ya. Iya. Begitu detailnya sekarang guys. Apalagi parameter terbang orang nih pada saat ini. Sekarang Sudah saya bisa sangat-sangat dimonitor. banget. Ada bagian yang memonitor itu dari bagian SSQ, dari bagian keselamatan udara intern di perusahaan masing-masing, gitu Cap ya. Iya. Nah itu banyak, nggak sedikit orang yang dipecat, diturunkan barnya. Betul. Karena dia tidak menerbangkan pesawat dalam koridor yang baik, tidak stabilize ketika approach. Ya. Ini yang bisa saya ambil sih, saya petik nih, bahwa ini adalah kisah lama. Nah, kisah lama ini membuat kita itu aviation, the better aviation. Yap. Of course. Iya, bersyukur sekali saya bisa mendengar langsung dari yang pernah ngerasain. Oke, kalau kita bicara 737, sejak tahun berapa Cap terbang 737 ini? Di perusahaan pertama saya sudah terbang 737. Seri? Seri 200. Tahun itu 2002 saya keluar. Kemudian ya mungkin di tahun 2000 itulah Cap. Itu udah kapten 737. Untuk upgrading captaincy di 732, 737-200. Jadi abis dari Twin Otter, kita harus terbang kanan dulu di sini 737. Oh tidak, saya langsung upgrading langsung. Mohon maaf, saya Evo cuma 1 tahun. Ini beruntung sekali nih. Evo cuma 1 tahun ya Cap? Evo cuma 1 tahun. Jadi untungnya saya lahir duluan ya itu tadi. Keren. Luar biasa. Oke. Jadi sudah berapa tahun nih? Berarti dari 2002. 2002 ya sampai sekarang itu dari 737-200 sampai sekarang ya 737 all 737 all 737 sampai 200, terakhir 300, 400, 500 sempat terbang? 500 sempat Wih, 600 nggak ada ya? nggak ada 700 nggak ada. 800, 900 sampai terakhir sih kemarin Max ya. Keren. Ini masternya Boeing ini. Ini mbahnya Boeing. Saya akan melakukan kolaborasi nih sebentar lagi sama dia. Mungkin kita akan tayangkan setelah video ini tayang, guys. Siap. Bagaimana kalau kita terbangkan simulator ini, Cap? Oke, boleh. Tapi jangan kaget ya. Bagus sih untuk dicoba ini. Penting sekali. Tapi ini simulator lagi rewel nih. Nggak apa-apa. Memang namanya simulator itu adalah kita menerbangkan pesawat rusak. Untuk melatih apabila kejadian sebenarnya di penerbangan yang aslinya, kita udah terbiasa untuk mengatasi segala macam yang terjadi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, yang penting kita lihat bagaimana apakah dengan kerusakan ini masih bisa kita sebagai kru mendaratkan simulator yang lumayan liar ini loh. Perbedaannya, ini honest opinion, tidak menjudge pesawat ini apa, cuman perbedaan antara Twin Otter sama pesawat ini yang dirasa tiap orang punya perspektif berbeda. Seperti saya mengungkapkan mengenai Airbus dan Boeing, itu kan saya punya perspektif. Nah, saya pengen tanya nih, Cap. Dengan perspektif Captain, untuk pesawat Boeing 737 dengan Twin Otter ini, yang dirasa ini seberapa signifikan, bagus mana, enak mana, lebih rileks mana, apa
pro dan konnya secara singkat aja bisa. Kalau ditanyakan perbedaannya ya jelas-jelas berbeda ya, kayak satu propeller, yang satu turbofan, jet engine dia kan. Gitu ya, jauh. Dan mengerti ke dalam arti ya mungkin kalau untuk handling segala macam terbang itu saya merasa lebih enjoy di Twin Otter. Oke. Di Twin Otter itu kita ada satu hal yang saya sukai adalah dia terbang visual kan, Cap. Kita terbang benar-benar melihat keluar ke sekeliling kita. Kita bisa melihat pemandangan pergunungan, kita bisa melihat apa namanya bagaimana pantai-pantai di bawah itu kelihatan, ya kan? Kemudian semuanya itu membantu experience saya. Kalau untuk segi safety, keselamatan yang benar-benar lebih advance, ya jelas kita terbang IMC atau instrument, ya kan. Kemudian itu adalah semuanya sudah jelas. Alat navigasinya banyak yang membantu kita untuk melakukan penerbangan secara automation, segala macamnya itu kan semua sudah GPS-nya akurat ya. betul. Oke. Dan itulah yang kalau saya rasakan perbedaannya ya seperti itu, dan santainya lebih santai. Autopilot. Ya kan. Tapi untuk memulai pertama itu memang perintis itu juara kan. Jadi kita mendapatkan banyak experience di sana, pengalaman yang sangat berharga. Kita tahu terbang visual itu benar-benar kita harus mengetahui checkpointnya. Itu makanya saya bilang enjoy. Enjoy ya. Kita ngelihat, wah enjoy sini semua, sini checkpointnya begini sama. Kalau ini kan kayaknya kita automation ya sudah sudah tinggal ngikutin follow all navigation gitu aja kan. Jadi ya untuk safety ya memang jelas ini. Tapi ya untuk enjoy flight kalau macam kan. Habis mendarat buka power. Itu bener. Itu kenangan yang waktu saat itu saya di Papua. Di Ilaga atau di mana saya lupa ya, kalau nggak salah. Itu landasannya itu apa namanya hampir 45 climbing gitu loh. Jadi kita, dan itu apa namanya landingnya itu one way. Jadi ya landing yang memang harus kita yang dari upslope itu kan kita landing touch gitu kita, karena ternyata kan powernya di atas kan. Kita tambah tuh power. Itu lucu kan. Saya rasa cukup ini untuk kita mengupas mengenai penerbangan perintis dari Kapten Raffi Nur yang dinobatkan sebagai seorang pilot dengan follower terbanyak di TikTok di Indonesia. Captain Vincent suka merendah dia. Benar. Dan tidak lupa buat kalian semua yang ada di sini yang suka dengan pengalaman dia, yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa langsung follow TikToknya. Apa kan TikToknya? TikToknya RF Nur Romeo Foxtrot November Oscar Romeo RF Nur 737. Wih, keren. YouTube-nya ada sekalian? YouTube juga ada. Apa? YouTube-nya ada Kapten Raffi Nur. Sekalian Instagramnya deh, ini. Buat Instagramnya sekalian boleh. Apa ya? Oke, Raffi Nur 08. Jadi guys, itulah guys yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa hit like dan subscribe video ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye.